Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demi Indriani dengan NIM 235211126. Di sini saya akan menjelaskan tentang model etika dalam bisnis. Sebelum membahas tentang model etika dalam bisnis, sebaiknya kita mengetahui apa itu etika bisnis. Etika bisnis yaitu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Nah, kemudian apa saja model etika dalam bisnis itu? Model etika dalam bisnis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama immoral management. Immoral management ini tingkatan terendah dari model manajemen dalam etika bisnis. Manajer yang memiliki manajemen tipe ini pada umumnya tidak peduli dengan moralitas, baik dalam internal organisasi maupun dalam menjalankan bisnisnya. Para perilaku bisnis yang tergolong tipe ini biasanya memanfaatkan kelemahan dan kelengahan dalam komunitas untuk kepentingan dan keuntungan secara individu atau kelompok mereka. Kelompok manajemen ini selalu menghindari diri dari etika. Nah, yang kedua yaitu amoral management. Amoral management berada di tingkatan kedua dalam etika dalam bisnis. Berbeda dengan immoral management, manajemen tipe seperti ini sebenarnya bukan tidak tahu sama sekali dengan etika. Ada 2 jenis manajemen tipe amoral ini, yaitu yang pertama, manajer yang tidak sengaja berbuat amoral. Tipe ini yaitu para manajer yang dianggap kurang peka bahwa segala keputusan bisnis yang mereka perbuat sebenarnya langsung atau tidak langsung akan memberikan efek pada pihak lain. Oleh karena itu, mereka akan menjalankan bisnisnya tanpa memikirkan aktivitas bisnisnya sudah memiliki etika atau belum. Manajer tipe ini mungkin saja punya niat baik, namun mereka tidak bisa melihat bahwa keputusan dan aktivitas bisnis mereka apakah merugikan orang lain atau tidak. Yang kedua yaitu manajer yang sengaja berbuat amoral. Manajemen dengan tipe ini sebenarnya memahami ada aturan dan etika yang harus dijalankan, namun terkadang secara sengaja melanggar etika tersebut. Selanjutnya model etika dalam bisnis yang ketiga yaitu moral management. Moral management tingkatan tertinggi dari penerapan nilai-nilai etika dalam bisnis. Dalam moral management, nilai-nilai etika diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnisnya. Manajer yang termasuk dalam tipe ini tidak hanya menerima dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Mereka terbiasa meletakkan prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinannya. Seorang manajer yang termasuk dalam tipe ini tentu saja menginginkan keuntungan dalam bisnisnya, tapi jika hanya bisnis yang dijalankan dapat diterima secara legal dan juga tidak melanggar etika ada dalam komunitas seperti keadilan, kejujuran, dan semangat untuk mematuhi hukum yang berlalu. Nah, salah satu contoh nyata dalam manajemen amoral yang tidak disengaja itu kasus PT Sri Rezeki Isman atau Sritek. Kasus PT Sritek yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 mencerminkan sejumlah masalah dalam manajemen perusahaan, terutama dalam hal mitigasi resiko. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menekankan bahwa kelalaian manajemen dalam menangani resiko telah berkontribusi pada situasi pailit yang dialami Sritek. Ia menyatakan bahwa manajemen tampak menganggap masalah yang ada sebagai hal sepele, padahal dampaknya bisa sangat fatal. Pailitnya Sritek tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi ribuan karyawan. Pemerintah berusaha mencegah PHK lebih lanjut dan sedang melakukan mediasi untuk membantu penyelesaian masalah ini. Yasirli juga menekankan pentingnya setiap perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Mereka juga menyatakan bahwa aktivitas operasional perusahaan akan tetap berjalan normal selama proses hukum berlangsung. Hal ini menunjukkan upaya manajemen untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi sulit. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang model etika dalam bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.